Kalau memang toh dia akan berfungsi dengan sangat baik, kami akan berterima kasih sekali. Tapi buku tersebut terlihat sangat fragile. Jadi itu orang bilang kena apa, keringet jangan air deh gitu. Kalau air nggak tahu ya, kita nggak tahu ya. Nanti lah kalau sampai kena hujan dan segala macam tuh tas basah, dompet itu hilang semua dan luntur habis gitu. Makanya jadi kalau adegan bisa dibuatkan menjadi satu buah kartu yang jelas, tulisan atas kopnya ada, udah itu peresmian tanda tangannya itu ada dulu, jadi kami mengerti. Jadi bukannya bisa terima juga, dan di saat pun toh nanti kalau kami akan mendapatkan pemeriksaan atau apapun, ini loh dia sudah ada ininya. Dan websitenya tuh ada di bagian bawahnya, Bapak boleh cek bahwasannya ini dari sini. Dan kami telah tercatat secara resmi. Itu yang terakhir adalah sosialisasi lanjutannya. Ini sih yang lebih kita butuhin, karena buat aku secara pribadi ini jangan cuma karena program kontrak ada biayanya selesai, sama kayak sama kayak orang bilang kurikulum pendidikan ganti siap putus hilang, baru lagi ulang lagi belajar dari nol lagi, which is useless. Itu soalnya udah makan asam garam udah soal masalah yang kayak gini, dan kita udah membahas ini tuh berjuta-juta kali, ribut sampai pemerintah daerah sampai nasional pun kita udah pernah gitu. Cuma permasalahannya kita selalu berakhir seperti ini, berbenturan itu stucknya selalu ada di sini. Jadi semoga dengan Ibu membuat kartu yang seperti ini akan menjadi satu buah titik terang, dan bukan cuma hanya berfungsi untuk saat ini atau 1 tahun ke depan, tapi untuk anak-anak yang lain. Jadi untuk mengconvince teman-teman yang lain yang masih sembunyi untuk ini bagus nih, aman nih, layak nih, pantas nih untuk kita pakai. Jadi biar untuk drag queen secara komunitas ada sendiri. Itu jadi kita bukan lagi kayak orang ya namanya orang Australia. Kalau untuk kita nggak akan pernah bilang drag queen, jarang lady boy show itu. Oh udah biasa itu mau udah dari sampai detik ini mau kamu jelasin drag queen, kuliah tetap aja oh my god that's lady boy ya udah gitu udah that's it. Itu mau kau jelasin sampai batang urat mau naik ke ujung naik turun ke bawah lagi sama jadinya migrain kan. Contohnya kakak dari bermake up nggak make up ujung-ujung kena lapor juga kan. Tetap jatuhnya lady boy kan. Ya kan apa diakui sebagai drag queen. Ya kan gitu ada. Jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya itu kalau aku sih itu aja itu, dan selebihnya kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan boleh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat sore, saya Reza Sparkling sebagai drag queen juga. Cuma simpel aja, singkat ya. Aku cuma mau ngomong masalah kartu itu memang benar-benar mungkin drag queen membutuhkan banget ya, karena aku nggak kepengen kejadian di tahun 2011 terulang lagi. Yang waktu itu ada beberapa teman yang kena. Waktu itu kasus bisa dibilang kasarnya banci nyebong ya. Dia nyenyong, nyuri. Nah, dia nyuri, nggak tahu entah itu gimana ceritanya. Nah akhirnya imbasnya ke semua. Pokoknya yang dilihat berpenampilan banci aja ditangkap sama pecalang semua. Sampai di situ digundulin, disiram. Ya aku nggak kepengen yang itu ulang lagi. Itu benar-benar aku masih trauma sampai sekarang. Makanya ya kalau memang ini kartu ini kita butuhin banget sih, kalau memang dalam jangka waktu panjang, jangan cuma setahun aja gitu. Terus benar-benar diresmikan gitu. Ya, thank you. Mas teman-teman semuanya, mohon maaf tuh lihat suara telat karena berbagai masih ya. Jadi sebelumnya kami Kimora sendiri mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman Bang Mes, Mas Adi juga yang sudah menyempatkan waktu untuk kami hadir di sini. Jadi kebetulan di sini juga kan pada saat itu Kimora sendiri dihubungi oleh Bu Ines selaku dari dosen Unut, menyampaikan bahwa niat Ibu Ines itu untuk membantu teman-teman drag queen untuk membuatkan buku saku. Dan di situ juga Kimora sempat agak memang dari pengalaman Kimora itu memang sangat berarti banget buat drag queen terutama Kimora ya kayak gitu. Terus juga melihat Kimora dari memang kasus-kasus yang terjadi di Bandung ini terutama kan memang banyak teman trans
perempuan yang melakukan kriminal yang pada saat dikasuskan tuh teman-teman direktur juga kena dampaknya kayak gitu. Jadi di situ Kimora juga berharap di mana buku sabtu ini bisa membantu teman-teman untuk sebagai identitas kita sebagai seorang pekerja yang menghibur gitu, bukan untuk hal-hal kriminal kayak gitu. Nah, termasuk gimana yang Kimora sebagai dicantumkan sebagai ketua koalisi ini juga Kimora nggak tahu sebenarnya, karena ini dari Ibu Ines kayak langsung menunjuk supaya cepat buku sabtu ini dikeluarkan kayak gitu. Jadi karena pada saat itu juga butuh kita audiensi ke wakil gubernur Bu Ines ya, jadi butuh ada nama ketua di koalisi ini kayak gitu. Nah, pada kesempatan ini juga nanti lebih dijelaskan lagi, mungkin udah tadi dijelaskan oleh Ibu Ines. Sama Bu Uma belum. Bu Uma juga ya. Belum. Nanti selanjutnya kontakannya, tujuan dari koalisi atau buku sabtu ini nanti kami silakan kepada teman-teman dosen. Terima kasih. Mas Faiz, siapa yang nggak kenal Mas Faiz? Kenal. Faiz Yakeba. Faiz Yakeba. Yayasan Kesehatan Bali. Yayasan Kesehatan Bali. Silakan Mbak Uma. Yang soal koalisi yang akhirnya menunjuk. Ya, seperti ini. Jadi waktu itu kan memang rencananya di awal bukan menggunakan koalisi rencananya, tapi memang bisa nggak kira-kira atas nama Yakeba kira-kira gitu. Nah, cuman pada saat itu ternyata Mas Faiz mengatakan bahwa Yakeba sedang memfollow up, tapi saya kurang tahu di bidang apa. Ada beberapa hal yang juga ingin dilakukan audiensi. Tetapi jadi logikanya kalau saya tangkap dari Mas Faiz akan lebih mudah dilakukan ketika memang gerakan ini dilakukan dari grassroots atau akar rumputnya. Jadi langsung memang bukan Yakeba sebagai fasilitator, tapi memang langsung dari koalisi teman-teman drag queen. Itu akan jauh lebih kuat suaranya. Jadi kan ibaratnya langsung dari aktor-aktor akar rumputnya. Jadi memang dari teman-teman drag, langsung dari pelaku atau pegiatnya. Jadi tidak menggunakan pihak ketiga gitu. Makanya disarankan pada saat itu oleh Mas Faiz, kenapa nggak bikin aja koalisi dari teman-teman drag queen. Nah, cuman memang pada saat itu karena waktunya agak cukup mepet, sehingga mungkin baru gitu beberapa hari kebelakangan ini baru bisa ketemu dengan teman-teman drag queen. Tapi saya rasa kurang lebih itu ceritanya di awal kenapa akhirnya kita membentuk koalisi drag queen. Itu sih esensi utamanya. Jadi biar formulanya memang datang dari suara teman-teman gitu, memang pegiatnya. Itu makanya di samping memang pertimbangannya pada saat itu yang tadi yang dibilang oleh Mas Faiz bahwa Yakeba memang sedang ada agenda yang sudah lebih dulu masuk juga dan harus segera dikerjakan oleh Yakeba untuk dilaksanakan audiensi. Tapi rasanya itu masih belum ya. Tapi jadi malah kita diacungin jempol sama Mas Faiz. Bahkan kita duluan gitu. Kok bisa gitu ketemu sama Wagub gitu kan. Jadi kan menurut saya Pak Wagub memang secara pribadi kenal dengan suami saya dan saya, tapi bukan itu. Saya berani mengatakan bahwa ini agak urgent gitu. Yes. Itu aja sih sebenarnya kenapa Pak Wagub berkenan. Dan Pak Wagub itu empatinya bagus, malah menyadari kok kesalahannya ya waktu itu. Jadi begini, aduh kok saya mengundang Dinsos sih, harusnya kan bukan gitu ya, beliau ada kok rekamannya. Jadi beliau merasa bersalah juga sedikit karena seolah-olah Dinsos itu diajak ngomong terus nyerocos ibu itu bilang gini, kita punya dana untuk dari pihak dinas sosial itu kata-kata yang saya paling tidak suka itu RDP itu perlu direhab. Iya, direhabilitasi. Jadi karena saya menghargai wakil gubernur, sebenarnya saya udah mau nyaci maki dia perempuan, jujur aja. Karena di mata perempuan itu kita ini ada kasus narkoba, sakit jiwa yang perlu direhab, gitu kan. Cuma karena pada saat itu Pak Wagub juga ngomongnya agak kecil ya Bu ya. Jadi saya juga mau balas pada saat itu, tapi sudahlah gitu kan. Tapi empati, Pak Wagubnya sangat empati gitu, benar-benar yang merasa senang gitu loh. Jadi di situ lain berbanding terbalik pada saat kita ketemu sama Pak Agung Rai ya. Saya udah ceritakan juga sama si Max sama. Oke, seperti itu. Nah, terus ini lagi Pak Wagub bilang begini, ketika saya datang di satu acara, seorang teman nggak trans, dia bilang transpuan, mendekati saya, dia bilang, Pak saya nggak mau loh seperti ini begitu.
coba Bapak jadi saya. Yes. Itu jangan bicarakan itu ke kita. Ya, terenyuh ya, Bapak Terenyuh Wagub. gitu, kelihatan sekali. Jadi saya mengakui bahwa hatinya baik. Oke, ada yang mau ditambahin, Ibu Uma? Ini selesai. Ada yang tambahin lagi? Itu. Oke, dari beberapa ada. Oke, selamat sore teman-teman. Nama saya Tasya. Saya bekerja di Yayasan Warga Bali untuk bekerja lapangan transpuan. Sebelumnya Tasya bekerja di bekerja PE untuk KTP. Pemerintah atau Pak Jokowi memberikan buat kita transpuan untuk ada KTP transpuan di Indonesia. Apabila kita transpuan ini, yang biasanya kita kan mempunyai KTP yang mempunyai kita wujudnya laki-laki, kita bisa tukar KTP kita jadi perempuan, tapi fotonya aja, bukan identitasnya. Tapi kita tetap transpuan, tapi di KTP laki-laki. Kalau di Bali, insya Allah kita sudah berhasil. Jadi kelebihannya Ubah foto waktu udah enak. Udah enak. Jadi Intinya apa nih? Lu mau ubah foto apa aja gitu ya, semua kan makanya kami rasakan tadi dari wakil gubernur ya, Bu. Stigma tentang perempuan. Sementara Pak Jokowi udah meluruskan kita perempuan. Karena itu kan kebijakan pemerintah daerah Denpasar, Badung, Buleleng. Jadi kita di sini nggak tahu yang mana. Kalau mungkin di Badung, alhamdulillah kita udah bisa sih kemana untuk mengurus KTP apa segala macam, untuk kakak pun kita udah biasalah di kantor Capil Badung. Saya lupa. Ingat, makanya karena ingat sama ibu. Jadi saya ini membantu begini loh, dengan keikhlasan hati. Terima kasih Mbak Natasha. Jadi dengan keikhlasan hati itu saya dengan Kariska, Mbak Natasha itu pergi ke Dukcapil Denpasar, di mana dua orang itu dengan Mas dari suara kita, Mas Artoyo, meminta dengan sungguh-sungguh mereka diberikan iktp, bahwa kemudian Mbak Natasha ini memperkuat bahwa Pak Jokowi sudah membolehkan KTP transpuan, why not, apa masalahnya gitu kan ya. Di dalam data, sekali lagi data buku saku pun saya udah bilang, mau pakai nama panggung silahkan, nggak mau ditulis KTP silahkan, tetapi kami nggak mungkin mengeluarkan kartu. Kenapa? Karena kartu itu adalah kepemilikan satu usaha, badan usaha. Saya nggak mungkin, saya ini hanya membantu koalisi yang pembinanya mungkin kita bisa pilih lagi kalau misalnya bagaimana, dan ketuanya juga bisa pilih lagi kalau merasa nggak cocok sama teman yang ada di sini. Jadi saya biarkan ini bergulir, karena pesan dari Yakeba yaitu Mas Faiz, tolong teman-teman drag queen untuk mulai dari sekarang belajar berorganisasi secara benar. Dan tadi saya bisik-bisik sama Kak Nasa, kalau memang ada kejadian yang seperti kemarin itu, kita bisa kok hire pengacara, kita bisa gitu. Jadi kalau misalnya memang badan usaha yang seperti ini kompak, kenapa enggak gitu, enggak sulit kok gitu. Kalau memang itu merasa tercederai atau harga diri sudah atau bagaimana lah, pokoknya itu bisa diurus agar juga tamu-tamu nggak seenaknya dong sama teman-teman drag queen kan gitu. Jadi saya pribadi mengingat pesan dari Mas Faiz itu, saya pikir Yakeba sama sekali di belakang kita, benar nggak Mbak Uma? Di belakang kita. Tetapi bahwa saya dituntut sebagai peneliti, tadi yang ditanyain, memang saya ini akademisi. Itulah sebabnya saya datang bersama Kariska, Mbak Natasha ya. Saya sebagai akademisi, tidak diundang, saya datang aja ya, gitu. Karena ada Mas Hartoyo. Dengan keleluasan hati, dengan keikhlasan aja saya di situ. Jadi nggak ada maksud apa-apa. Memang saya akademisi yang harus meneliti, mengajar, meneliti dan mengabdi pada masyarakat. Tahun lalu saya udah ajak Warcan dan Perwarong untuk Tengkuluk Lelunaan. Siapa tahu kalau misalnya itu bagus, kita bisa ajukan ke festival-festival di mana di Singaraja teman kita Mami Siska itu sudah bisa diterima oleh masyarakat
tanpa stigma. Sebenarnya yang menjadi masalah itu kan stigma lady boy yang prostitusi ya, dan yang kriminal. Sisanya sih sebenarnya masyarakat kita menurut saya tinggal diedukasi. Ada lagi di satu, Bu. Ada lagi nih. Jadi akan timbul kompleks permasalahan dari antara dua belah pihak. Nih. Jadi yang saya akan utarakan di sini adalah beda yang kayak dibilang Kak Tasya tadi, beda dengan kita. Kita adalah pelaku di panggung as a drag queen, sebagai drag queen dan sebagai yang namanya trans. Ada yang transpuan, kemudian seperti mohon maaf nih ya, Sylvia Tiara sama kalau Sylvia Tiara. Ada yang namanya transpuan seperti Sylvia Tiara, kemudian yang memang wujudnya sudah Sylvia Tiara seperti ini, kemudian dia juga adalah sebagai pelaku drag queen tersebut. Itu sebenarnya kalau menurut saya dua golongan yang berbeda. Kalau menurut saya pribadi itu dua golongan yang berbeda. Kenapa? Karena saya sendiri yang kayak seperti ini wujudnya beda as a drag queen. Cuma memang pure kerjaan saya drag queen, pure drag queen. Kalau yang dibilang Sylvia Tiara, memang ibaratnya dia sudah yang dari head to toe-nya sudah misalkan merubah agak dibilang sudah ya. Ya itu sudah saya bilang itu akan berbeda Bu, ibaratnya antara drag queen dengan yang mohon maaf ya pekerja transpuan. Jadi kalau dibilang mau dijadiin satu ini berarti kita harus sama-sama mengumpulkan semua yang namanya ini pihak dari drag queen, ini kemudian pihak koalisi yang dari yang namanya transpuan. Karena itu tidak sama jalannya. Tidak, koalisinya tetap drag queen. Tidak mungkin koalisi transpuan. Tidak. Dari semuanya, saya mau tambahin sedikit. Seperti yang Kak Max bilang, ini terobosan yang sangat-sangat bagus. Saudari kita semuanya harus mendukung untuk ini karena ini saya lihat tidak ada faktor negatifnya sama sekali. So please semuanya mendukung. Ini butuh waktu Bu ya, yang lain-lain mungkin akan mengikuti kalau mereka tahu fungsinya, gunanya seperti ini. Itu aja sih. Dari kitanya juga please kita juga mendukung semuanya. Terus dari drag queen sekali lagi dijelaskan sama Ibu, kalau kalian nggak mau naruh identitas asli, silahkan taruh identitas kalian sebagai drag queen. Itu aja. Maksud Ibu supaya program ini cepat selesai, jadi mohon untuk mengikuti semua prosedurnya. Thank you. Yang saya dengarkan tadi, ya pertama dari PAG itu mana bisa punya? Itu masalah penelitiannya itu bukan cuma untuk 1 tahun ya, 1 tahun. Jadi akan berkelanjutan. Justru itu kita membuat website. Itu fungsinya untuk memperpanjang. Cuman masalahnya yang saya sudah bicarakan sama Li Adinya sama si Max juga, masalahnya cuma penelitian ini cuma sanggup membiayai biaya domainnya 1 tahun. Saya juga sempat ngomong sama Adia. Nanti mungkin setelah 1 tahun itu biaya domainnya itu mungkin akan dibebankan ke pihak yang berkompeten. Nah di sini Mixwell sama Marijo saya coba ngomong udahlah kamu itu banci. Itu biaya domainnya berapa Bu? 800 atau 900? 900 ribu. 50.000. Setahun. Itu setahun. Ya jadi nanti pada saat setelah 1 tahun itu kan sebentar Mas. Sebentar Mami. Untuk programmernya biaya dari saya 3 juta. Dia minta segitu. Tanya sama Bu Uma. Jadi artinya di luar itu plus domain, coba saya udah mau bersedia. Jadi sisanya adalah memaintain domain. Ya, jadi memaintain domain. Iya, makanya tadi sekarang ini cuma 1 tahun, setelah 1 tahun hilang lagi dong, gitu loh. Jadi saya mengutarakan ini untuk menghapus pemikiran seperti itu. Ini bukan hanya untuk setahun. Ya, ini akan berkelanjutan. Nanti setelah 1 tahun akan websitenya itu akan berkelanjutan, gitu loh. Dengan yang notabene ya biaya itu nanti kita bisa bicarakan siapa yang berkompeten, gitu. Dan nanti website itu akan mungkin dipindah tangankan ya karena ibu sudah mau melepas seperti itu.
Ya, Saya tidak akan pegang-pegang. nanti benefit dari website ini juga akan kembali lagi ke orang-orang dan perusahaan yang berkompeten. Gitu ya. Oke, itu yang masalah pertama. Ingat, ini bukan cuma untuk 1 tahun, tapi berkelanjutan. Yang makanya itu kita perlukan kerjasama dari kalian, which is ini benar-benar worth it untuk kalian. Ya. Dan masalah yang kedua yang dari Adi itu masalah buku saku ini fragile katanya. Oke, kalau masalah fragile ini baru rencana seperti ini. Dan walaupun nanti ada rusak, kita bisa lagi dibikinin yang baru. Gitu loh. Jadi kalau Bu, gini saya udah rusak, oke kita bikin lagi yang baru. Oke, 1, 2 problem sudah solve ya. Dan kedua ini masalah organisasi juga. Saya juga pernah berorganisasi seperti yang diutarakan sama si Sylvia. Ya, jadi memang kita perlu untuk mengetahui kelanjutannya seperti apa. Dan justru itu saya masuk ke dalamnya setelah ngobrol sama Ibu Ines. Ya, terus masalah yang diutarakan sama Max antara drag queen yang nyebom sama yang kerja di panggung, kita dalam hal ini buku saku ini cuma berfokus sama drag queen saja dulu, ya. Jadi ruang lingkupnya dibikin circle lebih mengecil, lebih sempit. Jadi mungkin nanti step berikutnya ke arah sana, bagaimana memaintain yang orang bicara itu yang bikin huru hara, yang troublemaker, whatever it is. Jadi kita ke next stepnya. Yang ini yang menjadi tourism disease. Iya, jadi tourism disease. Jadi karena di sini cuma berpatokan dulu untuk drag queen-nya. Nah justru karena dalamnya saya ngomong suka dukanya jadi drag queen seperti apa yang tidak melakukan kejahatan, kita yang kena. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan di sini lebih mengerucut ke drag queen untuk settingnya. Oke, seperti itu saja. Terima kasih. Kalau ada yang mau menambahkan silakan.